Tanggal 8? Belum ada, belum. Acara apa ya? Oh, nanam pala kebo. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Tanggal 8. Nanam kebo. Pala kebo. Jadwal apaan? Itu, nanam kepala kebo. Nanam kepala kebo. Iya. Ngapain? Peresmian jembatan. Itu yang di Pengkolan itu sebelah. Ngundang lo. Ustad. Lah, kok saya? Ngundang gua pakai kepala kebo. Kalau kata orang dulu kan itu suka ada jinnya. Jadi kalau itu pala kebo ditanam, biar jinnya hilang. Ah, ngaco aja. Kok ngaco? Kenapa nggak selamatan, syukuran, doa, minta sama Allah? Sekarang gua tanya, yang bikin selamat Allah apa kepala kebo? Allah. Yang wajib ditakuti siapa? Allah. Selain Allah? Utang. Utang. Udah, itu nggak usah. Lah, bagaimana sih? Ini kita beda arah nih, kagak nyambung. Ibarat air sama minyak, lu satuin, lu aduk-aduk, kagak bakal nyampur. Kita ngedoa sama Allah, tapi bercampur perbuatan menyekutukan Allah. Kita ngeyakinin kalau kepala kebo tuh ditanam bisa nyelamatin. Tuh kebo aja udah kagak selamat. Bener nggak? Kebonya selamat kagak tanya malu? Nah kebonya kagak selamat, bagaimana nanti? Nah, udah gitu palanya dipendam. masuk akal nggak kan katanya? Kagak. Ya udah. Iya ya Tadya. Enggak aja manusia. Masa ngusir jin pakai nanam pala kebo? Mendingan bawang ditanam. Hasilnya bisa kita kebawa ke pasar. Hah, orang enggak aja dah. Islam itu, agama itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Tapi ini ngomong ke Tad. Lu kasih tau sama dia, kalau mau ngundang ustadz, kagak pakai acara nanam pala kebo. Ah, ya, mendingan lu tanam pohon mangga kayak di situ. Dia mau ngasih DP. Ya, DP mah Dewi Persik kalau nggak salah ya. Tuh penyanyi. Ya udah terserah, ya mendingan undang Dewi Persik aja udah kalau gitu. Emang dia mau nanam pala kebo? Dia aja kagak mau kan? Kagak. Apalagi ustadz. Bos, Mana. lu kasih tahu aja pengertian, lu kasih pengertian yang baik. Iya, tapi DP-nya ini. Kagak urusan DP, ini urusan agama. Susah nyatet lagi dah. Hubungi jangan ya. Waduh, si Ustadz minta di cancel lagi. Bisa berabe saya nih, bisa disemprot sama panitia. Gimana sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan dari pagi, siang sampai terus di malam hari, sampai kita ditidurkan dan dibangunkan selalu dalam pelukan kasih sayang dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal. Ini hati, tempat berebutnya malaikat dan setan. Untuk mengetahui siapa yang paling banyak bersemayam di sini, simpel. Lihat saja ucapan dan perbuatannya selaras tidak dengan kitab suci. Kalau ucapan dan perbuatannya selaras dengan kitab suci dan perilaku-perilaku Nabi, berarti isi hatinya lebih banyak malaikat. Tapi ketika ucapan dan perbuatannya tidak selaras, alias bertolak belakang dengan kitab suci dan kecenderungan menolak perilaku Nabi, oh berarti isinya setan. Kalau mau nyari setan jangan jauh-jauh. Musuh yang sebenarnya itu ada di dalam diri, bukan di luar. Ketika kita ini tidak mengenali siapa musuh kita di dalam, maka jangan harap akan muncul yang namanya indahnya kebersamaan. Bersama itu kan seharusnya indah dong, ada keragaman. Bukti kalau Tuhan itu ada kelihatan ketika kita di tempat ramai. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam. Enggak, gue cuma ngomong dong, kenapa sih tersinggung aja nih? Ya, tapi hitamnya jangan nengok kemari dong. Ya maksudnya nggak jelasin, ada yang hitam kan gitu. Diperjelas lagi pakai. Jadi macam-macam. Itu bukti adanya Tuhan tuh begitu. Macam ragam manusia yang ada itu membuktikan kebesarannya. Jangan harap akan muncul indahnya kebersamaan jika kita tidak pernah bisa menemukan dan mengalahkan musuh yang ada di dalam diri sendiri.
Begitu banyak orang panik karena nggak bisa tidur alias insomnia. Padahal yang namanya tidur itu hanya sebuah sarana untuk tidak ngantuk. Ketika kita tidak bisa tidur, ya udah lakukan sesuatu yang bermanfaat. Udah begitu aja, selesai. Tidur bukan tujuan hidup, makan bukan tujuan hidup, hanya sarana. Termasuk semua aktivitas keduniawian kita adalah sebuah sarana untuk kehidupan, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah apa? Ibadah. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jinnya mana? Tahu begitu. Suka tersinggung aja sih. Yang jelek-jelek kemari bulu jatuhnya. Loh, kebetulan gerakannya ke sana. Jin kemari, yang hitam kemari. Wah, Bukan, itu namanya menandakan kedekatan. lanjut. Jadi begitu. Kok lu nyuruh-nyuruh gua sih? Kurang ajar lo. Jadi ini penting. Ini jauh lebih penting daripada ini. Karena faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nggak usah jauh-jauh kita kumpul di ruangan ini. Kalau yang dikumpulin orang budak, kira-kira percuma nggak yang ceramah? Mau 17 penceramah juga percuma, bu, kalau yang dikumpulin orang budak semua. Berarti gini aja dia. Tapi seandainya yang kumpul orang buta di sini, biar 5 menit orang ngomong kedengeran dia tahu. Jadi banyak orang tertipu di dunia ini hanya mengandalkan penglihatan. Saya punya seorang teman namanya Dedi Jam. Kakinya buntung 1 tahun 88 dicium kereta. Sekali waktu dia punya motor. Akhirnya dibuat motornya roda 3. Sekali waktu dia pergi ke Senen mau belanja. Di Jalan Jenderal Sudirman dikejar sama polisi BM motor gede. Biasanya pikiran kita apa? Ditilang kan? Buruk sangka. Begitu polisi ini ngobrol dengan ketemu dengan Dedi Jam ini, ditanya, "Mas, maaf, bikin motornya di mana?" Ternyata cuma kepengen tahu bikin motornya di mana. Begitu lagi ditulis alamat, itu setiap mobil yang lalu lalang buka kaca. "Pak, woi, tega amat tuh orang buntung pakai ditangkap." Digituin. Kenapa bisa muncul perkataan dan pikiran seperti itu? Karena hanya mengandalkan penglihatan saja. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan penglihatan. Yang terakhir saya ingin sampaikan perkara bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Ayo jangan sampai salah niat. Ya. Meskipun usaha ini dibangun lewat sebuah materi, tapi tetap isinya adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Karena di situ adalah puncak dari sebuah keberhasilan, mampu melihat kesalahan diri, ya, lalu tidak marah ketika dikoreksi. Itu dia. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dan segala apa yang belum dicapai, mudah-mudahan bisa tercapai di dunia ini. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu, ajarkan kami untuk senantiasa bisa mensyukuri apa yang telah kami miliki. Maafkan kami jikalau kami masih suka bohong. Maafkan kami jikalau kami masih suka ego. Maafkan kami jikalau kami masih suka mendahulukan kepentingan kami daripada kepentingan orang lain. Maafkan kami jikalau dalam ibadah kami masih suka kepengen disebut-sebut. Maafkan kami jikalau kami belum bisa menjadi anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami. Ya Allah, duhai Tuhan kami, berikan kebahagiaan lahir dan batin kepada kedua orang tua kami. Terlalu
banyak hal yang hebat yang dilakukan oleh kedua orang tua kami. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kemampuan bagi kami untuk bisa membalas semua, tapi Rasul sudah menjawab bahwa kami tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kami. Meskipun kami punya harta sebesar gunung, seluruh isi bumi kami bisa ambil, kami berikan kepada kedua orang tua kami, sungguh itu tidak akan bisa membalas semua jasa-jasanya kepada kami. Doa ya Rabb kami, seandainya orang tua kami akan pergi meninggalkan kami hanya mohon selamatkan dia dalam kematiannya, berikan yang terbaik dalam kematian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hidup? Tadi saya nonton koran baca di TV. Salah ya. Maksud saya baca koran nonton di TV itu pagi-pagi tuh saya dengar berita banyak pada berantem Tad. Ada yang pada dibunuhan, terus ada yang kayak mutilasi. Apakah memang kalau pemilihan hak tuh sampai begitu Tad? Itulah sekarang orang mulai banyak kehilangan kasih sayang. Iya kan? Iya, iya. Akhirnya ya kondisi seperti ini. Setiap orang maksain orang lain untuk ngerti diri. Nah ketika kita maksain orang lain untuk ngerti kita, yang muncul ego. Gitu ya. Tapi ketika kita maksa diri kita buat ngerti orang lain, maka yang muncul adalah apa? Sikap santun. Iya. Nah yang begitu. Nah, sekali waktu ada seorang sahabat yang mengajak Rasul untuk mengutuk orang-orang musyrik. Musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Lalu kemudian Rasul menolak. Rasul mengatakan apa? Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk mengutuk, tapi sebagai pembawa rahmat, sebagai manusia yang diperintahkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sekarang kalau seorang Rasul mengutuk, bagaimana? Makanya orang-orang yang dari mulutnya suka keluar kutukan, percaya deh, itu mulut yang tidak akan pernah bisa keluar kata-kata hikmah. Apalagi yang suka mulutnya keluar kutu ya. Rambut ya. Ya kali aja Tad, manusia ada yang dikutuk, keluar kutu dari mulutnya. Kalau kutu dari mulut apa dari rambut ya? Billahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Kenapa sih? Saya kan sembahyang nggak pernah putus. Terus sama zikir kan kuat. Terus sama amal nggak pernah saya lupain. Kok saya belum dikabul-kabulin juga doa saya? Din, jadi orang mah jangan suka hitung-hitungan. Allah aja nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Kalau lu harus ngitung amal lu hanya karena kepengen lu diijabah. Sekarang pertanyaan gua, emang yang lu pengen dari Allah tuh apa sih? Jodoh, terus pengen kaya, terus pengen ya apalagi kalau dikasih ganteng kayak Ustadz. Kalau begitu. Kalau ganteng makan kali aja bisa laku. Kok lu jadi orang kayak putus asa gitu sih? Putus asa itu nggak boleh, Pin. Itu nunjukin kalau lu tuh nggak punya iman. Iya. Allah tuh tahu yang terbaik buat lu. Iya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita anggap jelek, kagak baik, jangan-jangan itu baik menurut Allah. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu bagi Allah itu baik. Kita sering ketipu sama apa yang kita lihat, Din. Itu orang yang ngeliat lu mah demen aja. Udin enak banget jadi asistennya Uje nih. Iya orang. Pikirannya begitu orang. Padahal belum tentu, bener nggak? Enak sih mah. Coba kita kalau katanya nggak enak, saya diusir lagi. Mau nyari kerja di mana? Bagus. Nah itulah maksud gua, lu syukurin yang ada. Ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nyanyi lagi. Memang bener kan? Tetap jalani hidup ini. Iya kan? Iya benar. Terus apa lagi? Buat saya lapar. Udah deh Tad,
Kalau jadi ustad aja, nggak usah pakai penyanyi. Kan udah ada lahannya masing-masing. Astagfirullah Ustad, astagfirullah. Masalah bolong. Bolong. Udah, makan dulu Ustad. Ceramah, ganti baju, lu siapin mobil semua. Makan dulu ntar kok. Kita ceramah kita makan di sono. Udah disiapin sama orang ke sono. Ntar Ustad langsung naik lagi, saya nggak makan lagi ya. Udah kelar ceramah baru kita makan. Oh, iya Kita dah. kerja belum, makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah artinya apa? Oh, berarti kita harus di masjid terus. Oh, bukan begitu. Ibadah itu tidak hanya Allahu Akbar, tidak hanya ini, tapi bagaimana sebuah amal dalam setiap perbuatannya melahirkan nilai ibadah. Berarti apa? Diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, hadis arba'in syarah An-Nawawi. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Bagaimana sebuah niat itu menjadi sebuah ibadah? Ketika sampai kepada titik ya'lam, ada nilai mujahadah. Tidak sampai kepada level yadri dan ya'rif. Jadi ini penting perkara niat, bagaimana ujungnya amal itu bisa menjadi ibadah. Wah, rugi banget kalau sehari nggak pernah mampir sekali aja ke masjid. Kalau kita menuntut syariat sebenarnya 5 kali ke masjid, laki-laki. Zaman sekarang akhirnya jadi mundur keimanan, mundur kualitas. Ya sudah, mendingan saja sehari sekali udah bisa mampir ke masjid. Inilah Pak, seperti yang Rasul sampaikan, nanti akan datang satu zaman di mana orang repot hanya dengan bangunan masjid, tapi isinya nggak ada. Mohon maaf lahir batin Pak, urusan perkara musola saja kadang-kadang di rumah yang besar, itu musolanya musola gusuran. Kita datang nih ke rumah gede, begitu datang masuk waktu zuhur, Pak maaf, saya pengen numpang sholat, boleh? Oh boleh, sebentar ya, di bawah aja di sini. Jangan deh, di atas aja. Wah, Pak di atas kota. Oh kalau gitu di belakang. Kesian itu musola digusur-gusur Pak. Tapi begitu ke WC pengen buang air, itu istiqomah tuh WC nggak pernah digusur-gusur, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Kalah masjid derajatnya sama toilet. WC-nya bagus, mahal, musolahnya nggak ada. Apa tidak malu sama Allah yang telah memberikan rezeki? Ini ada semangat makmum untuk bisa sholat di saf terdepan. Bagus Pak, subhanallah, luar biasa. Jadi Allah itu sangat luar biasa, senang, bahagia memberikan salam keselamatan kepada siapa? Orang yang kepengen berdiri di saf terdepan. Tapi pertanyaannya, kalau dia bukan seorang imam, jangan sekali-kali berdiri di belakang imam. Bahaya, nanti kalau imam salah yang benerin siapa? Lihat Masjidil Haram yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatarat wa idzal di belakangnya makmum biasa. Wah, nggak ngerti juga. Waduh, ampun. Tadi yang sebelahnya makmum, wah kacau urusannya. Sementara imam yang tanggung jawab yang selalu ada di belakang, ini di ujung sana. Bagaimana hak mengingatkan imam yang lain? Wah, ini udah banyak kekeliruan di situ tuh Pak. Jadi monggo silahkan punya semangat pengen berdiri di saf terdepan, tapi harus sadar tidak boleh di belakang imam kalau bukan haknya dia adalah imam.
ini saja. Mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan kok malah rep ke hati kita. Seperti orang dipijit, dipijit, ketemu yang sakit, aduh, marah nggak kita sama tukang pijit? Enggak, iya di situ tuh, aduh, iya enak, aduh. Ah begitu juga mendengar ceramah, begitu nyentuh, aduh, gue tuh, aduh ya Allah, aduh, iya, aduh ya Allah, lega, enak, lancar tuh peradilan darah di hati, ya. Mohon maaf atas segala kekacauan saya. Hadza min fadli Rabbi, ya Allah, semua ini hanya karunia titipan yang Engkau berikan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas galak. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz nyampe ke dalam hati kita. Sadar ya sadar sebelum ajal menjemput kita.